Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Selamat pagi, dengan Mbak siapa? Pagi Bu, dengan Mbak Tias. Yes. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak, nama saya Bidan Gina yang bertugas di klinik ini. Oh iya, sebelum lanjut ke pemeriksaannya, saya tutup dulu ya pintunya supaya lebih nyaman. Baik Mbak Tias, jadi ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, saya itu kan lagi hamil 7 bulan. Nah, kemarin itu waktu saya habis mandi, saya tuh jatuh di kamar mandi, kepleset. Jadi saya tuh khawatir kalau kandungan saya ini takutnya kenapa-napa. Jadi saya kesini. Jadi jatuhnya kemarin ya Mbak? Iya. Ya, jadi Mbak nggak perlu terlalu khawatir ya, nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Nah sebelumnya eh, kalau sebelumnya berdasarkan keluhan Mbak tadi, di sini saya akan menyampaikan beberapa pengetahuan atau pendidikan informasi, pendidikan kesehatan tentang trauma kehamilan. Nah, tujuannya itu supaya nantinya Mbak bisa lebih terkontrol emosinya saat ada pendidikan atau trauma. Sebelumnya Mbak apa sudah pernah mendengar tentang trauma pada kehamilan? Belum. Baik, kalau itu saya jelaskan sedikit ya Mbak. Jadi trauma pada kehamilan itu adalah tekanan atau perlukaan yang ditimbulkan baik oleh benda tajam maupun benda tumpul yang dapat mencederai janin maupun ibu itu sendiri, yang dapat berdampak pada trauma secara fisik maupun psikis. Nah, di sini trauma itu terbagi menjadi dua macam, itu ada trauma fisik dan trauma psikis. Nah, untuk trauma fisik sendiri itu, yang pertama ada trauma minor ya Mbak, itu merupakan trauma ringan yang terjadi pada kehamilan. Nah, biasanya itu disebabkan karena jatuh, seperti yang Mbak alami tadi, kemudian pukulan langsung ke perut, dan kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, yang kedua itu ada trauma mayor. Nah, ini tuh merupakan trauma sedang sampai dengan berat, lebih sering menyebabkan kritis pada kehamilan. Dampaknya itu dapat berupa patah pada tulang rusuk dan patah pada tulang panggul. Lalu untuk trauma psikis sendiri, itu juga yang pertama ada trauma psikis yang mungkin terjadi pada awal kehamilan. Karena masa awal kehamilan itu kan merupakan masa yang rentan terjadinya tingkat kesetresan yang tinggi. Nah, untuk yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan hormonal, di mana perubahan fisik ibu hamil yang butuh penyesuaian diri, dan yang terakhir itu trauma psikis tersebut adalah berupa kecemasan, kegusaran, dan perasaan panik yang berlebihan. Untuk penyebabnya sendiri, yang trauma fisik itu biasa disebabkan karena benturan keras, misalnya KDRT, kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh, luka tembak atau luka tusuk. Nah, untuk selain itu juga bisa dikarenakan oleh zat kimia ya Mbak ya, seperti misalnya konsumsi obat-obatan terlarang, terkena atau tersiram air keras. Dan untuk trauma yang psikis itu biasanya disebabkan karena faktor usia kehamilan yang merupakan risiko tinggi, kemudian faktor pola hidup yang tidak sehat, faktor sosial budaya yang kurang, dan faktor ekonomi yang kurang memenuhi. Gejalanya sendiri apa Mbak sudah tahu? Belum Bu. Baik, saya beritahu sedikit ya. Jadi gejala dari trauma fisik itu misalnya adanya memar, laserasi pada jaringan tubuh, kemudian odem atau pembengkakan, terjadinya perdarahan, pecah ketuban, dan kontraksi. Selain itu juga bisa saja terjadi shock, patah tulang, atau fraktur pada bagian tubuh. Nah, untuk tanda gejala trauma yang psikis, itu yang pertama ada reaksi cemas. Misalnya terjadinya takut, cemas, dan panik yang berlebihan. Selanjutnya, kecemasan itu baru terlihat bila mengungkapkannya gejala klinik yang tidak spesifik seperti tremor, berdebar-debar, kaku otot, gelisah, mudah lelah, dan insomnia atau sulit tidur. Selanjutnya, timbulnya gejala-gejala somatik seperti sesak nafas, rasa dingin di telapak tangan, berkeringat, pusing, rasa terganjal pada leher. Selanjutnya ada reaksi panik, ditandai dengan rasa takut dan gelisah tanpa sebab yang jelas. Lalu pasien mengeluh sesak nafas, telinga berdenging, jantung berdebar, dan mata berkunang-kunang.
Lalu untuk pengaruhnya sendiri atau dampak untuk trauma fisik itu bisa mengganggu perkembangan janin serta kesehatan ibu hamil. Kemudian memicu timbulnya abortus pada kehamilan, memicu timbulnya perdarahan pada kehamilan, menyebabkan timbulnya shock neurologik dan shock hipovolemik, dan menyebabkan cacat permanen pada ibu ataupun cacat kongenital pada janin atau cacat bawaan ya Mbak ya. Nah, untuk trauma psikis sendiri itu dia bisa berpengaruh perasaan sedih dan frustasi yang berkepanjangan dan mengakibatkan depresi yang seringkali tidak hanya berdampak pada sakit secara mental, namun dapat mengakibatkan sakit secara fisik karena terganggunya organ-organ tubuh tertentu. Depresi yang berkepanjangan ini bisa memicu terjadinya risiko abortus, risiko hiperemesis, dan risiko kelahiran prematur. Kemudian untuk pencegahannya ini sangat penting ya Mbak ya. Pencegahannya itu yang pertama untuk pencegahan trauma fisik itu pemeriksaan kehamilan secara teratur guna memantau perkembangan janin. Kemudian waspada pada kegiatan sehari-hari untuk menghindari cedera dan mengurangi aktivitas serta kerja berat terutama pada usia kehamilan muda. Untuk yang trauma psikis itu kita bisa mencari informasi seputar kehamilan, perubahan yang terjadi dalam diri ibu dan hal-hal yang perlu dihindari agar janin tumbuh sehat. Selain itu juga bisa bicarakanlah perubahan selama kehamilan dengan pasangan dan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk menunjang perkembangan janin. Baik, dari yang sudah saya jelaskan itu, apakah Mbak sudah paham atau memang masih ingin ditanyakan? Nah, sudah paham Bu. Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah, semoga informasi yang saya berikan bisa mengurangi kekhawatiran Mbak. Nanti di rumah lebih dijaga lagi Mbak ya, dalam beraktivitas dikurangi ya teman. Baik kalau gitu terima kasih ya Bu. Kalau saya permisi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.